Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadan Hasan Sadikin, peserta PPG kelas Ki, nomor peserta 321123000821, akan melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nah, kalau Bapak bilang atau kalau Bapak tanya, gimana kabar kalian hari ini? Kalian jawab dengan semangat, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, bagus. Coba di antara kalian tengok kanan tengok kiri, siapa temannya yang tidak hadir? Ada? Ada Pak. Oh, siapa? Ridho Pak. Ridho. Kemana Ridho? Sakit. Sakit. Ada lagi? Tidak ada. Nah, mudah-mudahan Ridho yang lagi sakit diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, sehingga minggu depan bisa berkumpul lagi, bertemu dengan kita. Amin ya Rabbal Amin. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memohon kelancaran dan kemudahan dalam mempelajari ilmu hari ini. Untuk itu, Bapak persilahkan untuk memimpin doa, dipimpin oleh ketua kelas. Bagas, silahkan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua menjadikan kelancaran dalam pembelajaran ini dan kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kita belajar tentang sholat qashar. Pada pembelajaran kali ini, kalian harus mencapai indikator pencapaian yang harus kalian capai. Apa saja? Nah, kalian harus atau kalian mampu mengetahui pengertian dari qashar. Kedua, dasar hukum dari pelaksanaan sholat qashar. Yang ketiga, syarat-syarat melaksanakan sholat qashar.
Dan yang terakhir adalah kalian mampu mempraktikkan praktik sholat qashar. Nah, untuk itu tujuan yang harus kalian capai, satu, kalian bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, dan syarat-syarat sholat qashar. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mempraktikkan sholat qashar. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Pak. Alif. Tentang Bagus. sholat. Tentang apa, Alif? Tentang sholat Jumat. Betul, tentang sholat Jumat? Ada yang tahu yang betul apa? Saya Pak, Ya, tentang sholat jamaah. betul? Iya, tepuk tangan untuk Bagas. Kemudian ada yang tahu sholat jamaah itu apa? Saya Pak. Ya, Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu Pak. menggabungkan sholat dalam satu waktu. Betul? Betul. Iya, tepuk tangan untuk Fatia. Terima kasih. Bagas, Fatia telah menjawab, dan Alif terima kasih ya, sudah berani meskipun salah. Ya, alhamdulillah masih ingat pembelajaran yang lalu. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sholat qashar. Sebelumnya Bapak mau mengetes, mau mengecek kalian fokus tidak, ya. Kalian fokus tidak. Coba kalau Bapak bilang yang ada kata Simonnya, kalian lakukan. Kata Simon, pegang telinga, pegang. Kata Simon, pegang hidung, pegang hidung. Awas, kalau ada kata Simonnya, kalian lakukan. Kalau tidak ada, jangan dilakukan. Siap? Siap. Coba. Kata Simon, pegang telinga. Kata Simon, pegang hidung. Pegang mulut. Oh, masih ada yang salah. Kan gak ada kata Simonnya. Coba sekali lagi. Kata Simon, pegang telinga. Kata Simon, pegang hidung. Pegang mulut. Iya, bagus. Berarti udah konsentrasi. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat tentang pengertian sholat qashar. Nah, kita lihat pengertian tentang sholat qashar. Qashar artinya adalah meringkas. Qashar artinya apa? Meringkas. Jadi, menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat apa saja yang 4 rakaat yang bisa diqashar? Zuhur, asar, isya, maghrib. Maghrib bisa enggak? Bisa. Kan maghrib berapa rakaat? Tiga. 3. Berarti yang bisa diqashar yang 4 rakaat apa saja? Zuhur, asar, isya. Bagus. Dari 4 rakaat menjadi 2 Dua. rakaat. Ya, menjadi 2 rakaat. Nah, kemudian kita lihat dasar hukum dari sholat qashar atau Allah memberikan keringanan itu adalah surah An-Nisa ayat 101. Kita lihat ayat Al-Qur'annya. Ayat Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 101. Nah, Bapak baca memberikan contoh kepada kalian. Nanti kalian ikuti Bapak dulu yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi Wa idza darabtum fil ardi
falaisa alaikum junahun Falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholah antaksuru minas sholat in khiftum ayyaftinakum in khiftum ayyatinakum ayyaftinakumul ladina kafaru ayyatinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina inna kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Coba artinya dibaca oleh Bagas, silakan. Artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu. Nah, jadi ayat ini memberikan kemudahan kepada umatnya. Ketika kita memenuhi syarat melakukan sholat qashar, maka oleh Allah diberi kemudahan untuk mengqashar atau meringkas sholat. Surat An-Nisa ayat 101. Surat apa tentang memperbolehkan qashar? Surat An-Nisa Ayat 101. 101. Ingat ya, An-Nisa ayat 101. Kemudian lanjut. Bagaimana syarat-syaratnya? Bagaimana syarat-syaratnya? Pelaksanaan sholat qashar harus memenuhi syarat. Yang pertama, kalian melakukan perjalanan jauh. Sebagian kesepakatan para ulama, ya, jaraknya yaitu 86 km. Kemudian yang kedua, perjalanan bertujuan baik, bukan perjalanan maksiat. Yang ketiga, perjalanan dilakukan menuju ke suatu tempat tertentu. Orang yang berjalan tanpa tujuan, sekalipun jarak yang ditempuhnya memenuhi, tidak bisa. Kemudian yang keempat, sholat qashar dilakukan pada saat sholat tunai, bukan sholat qada. Nah, itu syarat sah sholat qashar. Nah, nanti kalian diskusikan, ya, amati oleh kalian gambar-gambar yang ada, nanti diskusikan syarat-syarat sholat qashar sesuai gambar, kalian amati. Sudah diamati, kalian tulis dengan kelompoknya yang sudah dibentuk minggu kemarin. Kemudian nanti ketua kelompoknya memaparkan, mempresentasikan ke depan. Setelah kita belajar kelompok dengan temannya, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat qashar. Praktiknya kita demonstrasikan, kita praktikkan, ya. Nah, sekarang lihat gambar ini. Nah, lihat gambar ini. Nah, kalian amati syarat-syarat melaksanakan sholat qashar berdasarkan gambar ini. Nah, untuk itu kalian
bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit, nanti ketua kelompoknya memaparkan hasil diskusinya. Silakan bergabung, silakan. Nah, lembar kerjanya Bapak kasihkan, lembar kerjanya. Untuk kalian isi nanti dipresentasikan. Silakan, gabung kelompoknya, gabung. Bikin kotak. Nah, di sini ke depan. Nah, tuh. Gabung, ayo gabung. Nah, berdua maju. Nah, menghadap ke temannya, gabung. Nah, gabung. Coba kalian diskusikan sesuai dengan gambar. Nah, kalian bisa lihat referensi yang lain, buku, paket yang sudah kalian pegang. Kemudian kalian amati gambar, tulis yang menjadi syarat-syarat sholat qashar apa saja sesuai gambar. Silakan, berunding. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, silakan. Ayo silakan, jangan ngobrol. Silakan. Kalian ngobrol boleh tapi berdiskusi. Lihat, amati gambar di depan. Ayo ditulis. 1. Syarat sholat qashar apa? 2. Syarat sholat qashar apa? 3. Syarat sholat qashar apa? Ya. Ayo, jangan ngobrol. Ayo, tulis. Ayo, ditulis. Ayo, ini kelompok 2 diturunkan, ditulis. Jangan ngobrol, ayo. Udah semua? Udah belum? Nah, kalau udah, kalian lihat ke depan. Nah, alhamdulillah, kalian sudah mendiskusikan syarat sholat qashar sesuai dengan gambar kelompok 1 dan kelompok 2. Coba silakan ketua kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa ketua kelompok 1 kemarin? Oh iya, Bagas. Silakan, Bagas. Yang keras. Yang lain dengarkan sambil menanggapi. Di sini depan. Ya. Makan yang lain dengarkan. Wah, jangan tertawa. Ya. Dari pengamatan saya, seseorang bisa melakukan sholat qashar diantaranya sedang dalam perjalanan kurang lebih dari 90 km. Apabila sedang sakit, menyengaja niat melaksanakan sholat qashar. Ya, bagus. Tepuk tangan semua. Terima kasih, Bagas. Bagus. Silakan kelompok 2. Siapa ketuanya? Ya, silakan. Rahma, ayo Rahma. Ketua kelompok 2 ya? Yang keras. Dibuka aja maskernya, sok, yang keras. Dikebawahin. Setelah saya memperhatikan dan mengamati gambar
tentang syarat sholat jamaah dan qashar, yaitu sedang di perjalanan baik perjalanan laut atau darat dengan jarak 80,6 km. Apabila dalam keadaan sakit parah, perjalanan bertujuan untuk kebaikan. Ya, tepuk tangan untuk ketua kelompok 2. Hampir benar semuanya. Jadi tadi pertama kelompok 1, kelompok 2 menjelaskan syarat sholat qashar dalam perjalanan jauh. Kalau kelompok 1 jaraknya 90 km, kelompok 2 86. Nah, kesepakatan para ulama itu adalah 86 km. Yang kedua sedang sakit. Kemudian yang ketiga, tadi Bapak simpulkan dari 2 kelompok benar, adalah bertujuan untuk kebaikan perjalanannya, bukan untuk maksiat. Bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Sekarang kita bagaimana caranya melaksanakan sholat qashar? Caranya sholat qashar ataupun sholat fardu yang bisa diqashar itu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, kita lihat niat sholat qashar. Nah, ke depan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang membedakan sholat qashar 2 rakaat. Yang membedakan dengan sholat fardu adalah cara niatnya. Kemudian setelah kalian niat sholat qashar, kemudian lakukan sholat seperti biasa. Sejumlah 2 rakaat. Contoh, kita lihat. Kita lihat niatnya. Niat sholat qashar. Usolli fardhu duhri. Ini sholat duhur. Usolli fardhu asri. Usolli fardhu isya'i. Rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Coba bareng-bareng. Usolli. Ikutin Bapak. Usolli fardhu duhri. Fardhul asri. Fardhul isya'i. Rak'ataini. Qasran. Lillahi ta'ala. Coba baca yang keras, Sarah. Artinya yang keras. Yang keras. Baca yang keras. Silakan. Oh, sama Fatia yang keras. Saya berniat sholat duhur, asar, isya 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Saya berniat sholat duhur atau asar atau isya 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, setelah itu lakukan sholat seperti biasa. Kalian kan sudah bisa sholat fardu praktiknya. Yang membedakan adalah niatnya. Paham? Nah, jadi pertama kita niat usolli, misalkan niat sholat qashar duhur. Usolli fardhu duhri qasran lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lakukan seperti sholat biasa. Kemudian tidak ada tahiyat awal. Nanti langsung tahiyat akhir di rakaat kedua sampai salam. Nah, itu ya. Bisa. Nah, jadi alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kita semua telah menyimak, telah melaksanakan tentang sholat qashar. Ya, kesimpulannya yang pertama,
Qashar artinya adalah meringkas jumlah sholat yang rakaatnya 4 menjadi 2. Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya diringkas menjadi 2 rakaat. Yang tidak bisa sholat maghrib dan sholat subuh. Kemudian yang kedua, dalilnya tentang sholat qashar surat An-Nisa ayat 101. Allah membolehkan umatnya untuk melaksanakan sholat qashar sesuai dengan syarat-syarat. Apa syarat-syaratnya? Yang ketiga syarat-syaratnya, 1, perjalanan jauh kurang lebih 80,6 km. Yang kedua, perjalanan bertujuan untuk kebaikan. Kemudian apabila sedang sakit. Dan yang keempat, sholat qashar dilakukan dengan tunai, artinya melalui sholat fardu yang tunai, bukan sholat qada. Praktiknya bagaimana? Niatnya, niat sholat qashar, kemudian takbir, sampai nanti kalian sholat seperti biasa sampai salam. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Itulah kesimpulannya. Dan kemudian untuk evaluasi tugasnya, Bapak bagikan masing-masing kerjakan di rumah, ya. Ini sebanyak 10 soal kerjakan di rumah. Nah, kerjakan di rumah nanti Bapak bagikan, ya. Kerjakan di rumah. Kemudian kalian tulis pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian. Menurut kalian, misalkan Pak, pembelajaran hari ini saya paham, saya senang karena saya bisa mempraktikkan sholat qashar. Nanti evaluasinya dikerjakan, refleksinya kalian tulis di lembar kerja, di belakang lembar kerja ini, di belakangnya tulis. Paham? Paham. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tugasnya ditulis, dikerjakan. Kemudian kalian tuliskan refleksi pembelajaran hari ini. Ya. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk minggu depan kita belajar tentang sholat jama qashar. Kalau tadi tentang qashar, besok tentang jama qashar. Kalian baca-baca buku materi sholat jama qashar untuk minggu depan, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.